Shalom, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa ketemu, masih bisa tatap muka. Itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dibanguni untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami. Pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan pada pagi hari tadi ini kami sudah Engkau banguni dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ada seperti saat ini bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul firman yang kami baca ini tidak sia-sia begitu saja Tuhan, tapi betul-betul kami bisa melakukannya, menaatinya, taat dan setia seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Engkau campur tangan renungan pagi kami dari awal sampai akhir. Baik juga Bapak buat semua para Bapak Ibu saudara saya di mana saja berada pada pagi hari ini yang menyaksikan video ini. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia kepada firman-Mu, sehingga betul-betul firman yang kami baca ini betul-betul kami mengerti dan kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera di pada pagi hari ini. Walaupun mungkin tantangan masalah pergumulan hidup kita mungkin ada, karena kita hidup dalam dunia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Apalagi kita mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Tentu ada tantangan yang kita hadapi, yaitu menghindari kehendak daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman-firman kebenaran supaya kita bisa mendapatkan bagaimana janji-janji Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita hanya ikut-ikutan ajaran-ajaran manusia. Jika kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, kemanakah akhirnya kita dibawa? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Jadi ini menjadi PR kita supaya kita menyadari apa yang kita kerjakan saat ini. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, firman-firman kebenaran, Alkitab yang kita percayai, kita sudah dijamin. Karena satupun kita tidak jumpa dengan Tuhan secara langsung, tapi kita jumpa melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita percaya bahwa firman itu Allah sendiri, mari baca firman Tuhan, taati, lakukan. Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi jika Tuhan ada di dalam hati kita, tentu Tuhan akan bereaksi, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada retok, kepada Alkitab yang kita percayai sepenuhnya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Jika kita tambahi, berarti kita mengajari Tuhan. Jika kita tambahi, berarti juga kita mengajari Tuhan.
berarti kita tidak percaya Alkitab itu sepenuhnya. Kita menganggap Alkitab itu belum sempurna. Jadi itu kita yang tahu. Kita yang berurusan dengan Tuhan, bukan siapa-siapa. Kita yang menilainya, bukan siapa-siapa. Jadi jika kita taat dan setia, Tuhan sudah menjanjikan akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Karena kita melihat di mana di sini jelas firman Tuhan mengatakan, kita ulang-ulangi Bapak Saudaraku, karena firman Tuhan mengatakan di Efesus di Efesus 1 ini Bapak Saudaraku, ayat 13 jelas katakannya kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi itu Bapak Saudaraku, itu syaratnya. Jadi kita menjadi orang Kristen itu harus dimateraikan dengan Roh Kudus. Jika tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, kita hanya melakukan kebenaran diri sendiri, sehingga yang bekerja itu adalah logika kita, sehingga yang bekerja itu adalah otak kita, sehingga yang bekerja itu adalah kepintaran kita. Sehingga kita melihat ahli-ahli Taurat bekerja adalah pikirannya, sehingga dia mengerti akan semua isi Alkitab, tapi tidak taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus Roh Kudus yang bekerja. Dia akan menuntun kita, menyertai kita, mengajari kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita betul-betul berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jelas di sini katakannya kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan dengan kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi jika kita tidak lagi ragu-ragu, kita tidak lagi mencari-cari. Karena apa? Karena kita sudah dijamin menjadi milik Allah. Jadi apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, taat dan setia, itu tidak sia-sia. Jadi jika tidak ada Roh Kudus untuk menjamin kita, apapun yang kita lakukan, bahkan kita memberikan tanah kita untuk tapak gereja, bahkan juga kita berikan juga uang kita untuk membangun gereja, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan bukan mau itu. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita, bukan uang kita. Tuhan punya segala-galanya. Dia menciptakan langit beserta bumi beserta isinya. Jadi dia tidak perlu uang kita. Tapi yang perlu adalah organisasi, kesatuan. Itu yang perlu, karena kita masih hidup di dalam dunia. Tapi jika Tuhan itu tidak perlu, dia perlu hati kita. Kita perlu hati kita, kita curahkan, kita melakukan firman dan taat dan setia, kita akan meroleh hidup yang kekal. Kita dijamin, dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, itulah yang kita cari, supaya kita ini tidak sia-sia keimanan percaya kita. Jadi kita tidak sia-sia apa yang kita kerjakan selama ini, karena semuanya itu adalah caranya Tuhan. Caranya Tuhan, bukannya cara manusia. Jadi banyak kali kita ini saat ini adalah cara kita. Kita lakukan adalah seturut dengan cara kita, bukan dengan seturut dengan cara Tuhan. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, jika kita melakukan dengan cara kita, berarti kita yang mengajari Tuhan, bukannya Tuhan mengajari kita. Jika kita mengikuti caranya Tuhan, berarti Tuhan yang mengajari kita. Nah, jadi kitalah yang menyikapi bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita ini
mengerti jalan-jalannya Tuhan, karena Tuhan juga tidak memaksa kita mau selamat atau tidak, mau mengikut Yesus atau mengikut dunia. Jadi Tuhan hanya memberi petunjuk, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu, ikut aku. Jadi jika kita mengikuti dunia, tentu kita bersenang-senang menikmati dunia ini, tapi akhirnya kita akan binasa. Jadi kuncinya adalah kita, bukan siapa-siapa. Jadi kita baca firman Tuhan di pada pagi hari ini, Matius 8 ayat 5. Jadi di sini katanya kata Yesus ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jadi kita melihat perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan ini adalah bagaimana kita menyikapi iman kita. Jadi jangan kita hanya ke gereja saja, jangan kita hanya ngumpul-ngumpul saja, jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia saja, tapi kita ada tekad, ada iman yang kokoh. Kita yakin dan percaya dan taat dan setia, supaya keimanan kita tidak sia-sia, kepercayaan kita tidak sia-sia. Jadi kita melihat sama seperti perwira ini, dia yakin dan percaya firman Tuhan, sehingga katakan sepatah kata saja, pasti tuanku sembuh. Nah, jadi kepercayaannya sangat luar biasa. Makanya Tuhan Yesus juga memuji dia. Selama ini tidak ada kudapatkan di Israel seperti imanmu ini. Itu katanya. Karena apa? Karena perwira itu sangat percaya, yakin kuasa Tuhan itu. Jadi kita juga, Bapak Saudaraku, percayalah, yakinlah apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan terombang-ambing, supaya kita ini jangan ikut-ikut, supaya jangan kita terbawa arus ombak yang kita hadapi saat ini. Jadi jika kita tidak ada tekad, kita tidak ada iman percaya, kita yakin dan percaya sungguh-sungguh, kita akan terombang-ambing, kita akan dibawa arus dunia yang bergelombang saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Baca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, lakukan, taat, setia, pasti kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu menjadi anaknya, pemilik kerajaan sorga, ahli waris. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah segampang apa kata manusia. Jadi jelas di sini katanya tadi pada kita, tetapi jawab perwira itu kepadanya, pada Tuhan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sangat luar biasa keyakinannya, kepercayaannya. Sebab aku sendiri seorang perwira bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Iman seperti ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus saja memuji dia. Kenapa? Karena imannya, kepercayaannya sangat luar biasa. Dia yakin dan percaya. Yesus mengatakan sepatah dua patah kata saja, tuannya itu akan sembuh. Jadi itulah yang diajarkan kepada kita, dibikin perumpamaan ini supaya kita tidak sia-sia, supaya kita jangan kita hanya nama saja Kristen, artinya kita ini pengikut Kristus, tapi kenyataannya kita tidak mengikut Kristus, tapi kita mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus supaya tidak sia-sia iman percaya kita. Kita melihat sama seperti perwira ini. Dia yakin percaya Tuhan akan mengabulkannya. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, kita juga yakin percaya taat dan setia firman kebenaran ini supaya kita betul-betul apa yang kita inginkan semuanya itu akan terkabul, di mana pengharapan kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita akan mendapatkannya. Jika kita ragu-ragu, jika kita terombang-ambing, jika kita terbawa arus, tentu kita tidak dapat tujuan yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Karena iman percaya kita ombang-ambing, tidak yakin sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada gunanya kita ngumpul-ngumpul, tidak ada kita gunanya rame-rame jika kita dicampakkan ke api yang tidak mati-mati. Karena sini katakannya tadi kepada kita, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita rajin ke gereja, rajin ngumpul-ngumpul, rajin menyumbang, rajin melakukan segala sesuatu yang diaturkan manusia. Tapi katanya di sini tadi, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang kita lakukan itu sia-sia, karena akhirnya kita dicampakkan ke api neraka yang di sana ada kertaan gigi. Jadi kata nasi tadi kita lihat di ayat 11 tadi, kita melihat bagaimana di sini, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dan dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Jadi sini kita melihat, bahkan di sini katanya tadi, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu
seperti yang engkau percayai, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengikuti jejak perwira. Dia taat dan setia, dia yakin dan percaya apa perkataan Tuhan Yesus itu, apa yang disebutkan Tuhan Yesus itu, dia yakin dan percaya, sehingga terjadilah apa yang dimintanya, yaitu tuannya yang sakit lumpuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus demikian, supaya kita ini tidak sia-sia, supaya iman percaya kita ini tidak terombang ombang-ambing oleh arus dunia ini, tapi kita harus memegang teguh, lakukan, taati seturut dengan tertulis di dalam Alkitab, supaya jangan kita nanti ada penyesalan di belakang hari ketika Yesus datang. Akan dipertanyakan, akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dia mengatakan, umurmu berapa? 70. Jadi 70 tahun ini apa yang kau lakukan untuk aku? Tuh, sehingga kita mengatakan begini, semuanya alasan-alasan kita itu tidak akan diterima Tuhan. Tuhan tidak perlu alasan kita, Tuhan perlu hati kita sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita buka hati kita, kembalilah kepada firman kebenaran, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan tidak sia-sia selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, di mana saat ini Tuhan masih sangat mengasihi kita, sehingga kita tidak dipanggil dalam keadaan berdosa, tapi Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan tidak ingin kita binasa, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih kita hidup untuk mengubah prinsip kita, ubah iman percaya kita, ubah tingkah laku kita, ubah sikap kita, supaya kita ini betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal, karena kita sudah dipercayakan, bahkan kita menjadi ahli waris. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah, taatlah kepada firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon maaf, saya bukanlah mengajari, tapi saya mengingatkan di mana roh Tuhan yang bekerja dalam roh saya. Itulah yang saya lontarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, bukanlah dari kepintaran saya. Saya tahu saya ini tidak apa-apanya, harga sampah pun tidak, harga debu pun tidak. Dari itu Bapak Saudaraku, janganlah melihat saya, tapi lihatlah firman-firman yang saya sampaikan ini. Firman ini semuanya dari Alkitab yang kita percayai, bukan dari diri saya sendiri, bukan perkataan saya sendiri, tapi itu semuanya tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melakukan yang tertulis, karena yang tidak tertulis itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena tidak ada bukti. Jangan kita kata sianu, kata itu, kata gereja, itu tidak ada tertulis. Tapi jika kita sampaikan yang tertulis, ada tertulis. Jadi yang kita percaya adalah tertulis. Seturut iman percaya kita orang Kristen adalah Alkitab. Alkitab pedoman kita. Ketika kita membaca Alkitab, roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga roh Tuhan akan berkata-kata dalam roh kita ini. Jadi tidaklah dengan akal kita, tidaklah dengan pikiran kita, tidaklah dengan logika kita, tapi roh Tuhan bekerja, mengajari,
menuntun, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semangat terus, kembalilah kepada firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percaya sepenuhnya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sama kita seperti orang petani. Orang petani jika dia menanam tomat sehingga ada petunjuk di situ, dia akan tanam di situ, di petunjuk itu oleh pertanian ada situ, harus kita taruh pupuk. Jika kita tambah, jika kurangi, bisa saja tomat itu hangus. Karena apa? Karena bisa saja lewat dosis. Itu contoh yang saya berikan kepada kita. Jadi salahkan petani aja harus mengikuti aturan-aturan seturut pengalaman-pengalaman yang sudah menanamnya. Jadi tidak bisa sesurut dengan kehendak kita. Jadi jika kita menanam tomat seturut dengan kehendak kita, jika kita ingin buah tomat itu besar, kita kasih pupuknya banyak, tentu lewat dosis, sehingga tomat itu akan hangus, tidak berhasil. Jadi begitulah iman percaya kita ini. Jika kita tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi petunjuk, sudah Tuhan ajari, sudah Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan buat kita. Jadi tinggal kita, apa aksi kita. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Shalom.